Selamat pagi dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita untuk pembacaan Alkitab. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Di hari itu juga, hari kebangkitan, berjalanlah dua orang murid ke Emmaus yang letaknya 7 mil atau 10 kilometer dari Yerusalem. Mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang telah terjadi, bukan sedang bergosip. Yesus sendiri datang, mendekati lalu berjalan bersama mereka. Namun ada yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Lagi ngomongin apa nih? Mereka berhenti dan wajah mereka begitu murung. Apakah engkau seorang asing? Tidak tahukah engkau apa yang terjadi? Apa itu? Itu Yesus orang Nazaret, nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dulu mengharapkan dia pembebas Israel. Beberapa perempuan kami bikin kaget, mayat Tuhan sudah tidak ada. Pagi-pagi ke kubur kosong, ada malaikat-malaikat yang memberitahukan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman pergi ke kuburan untuk membuktikan apa yang mereka dengar. Yesus berkata, "Orang bodoh, hatimu begitu lamban dan tidak percaya apa yang sudah dituliskan oleh para nabi, bahwa Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Yesus menjelaskan mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Mendekati kampung, Yesus seolah-olah hendak berjalan terus, namun kedua murid itu mengajaknya, "Tinggallah serta kami, hari sudah malam, jangan jalan terus." Lalu Yesus masuk ke rumah itu, makan bersama mereka. Sesudah makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Saat itu juga terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi Yesus sudah lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka berkata satu dengan yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia menerangkan kitab suci?" Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan menceritakan semua yang terjadi kepada 11 orang murid yang sedang berkumpul. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon, dan keduanya menceritakan kepada murid-murid yang lain juga. Sekarang mari kita merefleksikan diri. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus? Atau Bapak Ibu Saudara dulu berharap Yesus itu sebagai apa? Atau apa yang sudah dia lakukan? Saya akan angkat 3 contoh dan kita akan merefleksikan diri dari ketiga contoh tersebut. Yang pertama, padahal dulu kami berharap Yesus datang untuk menjadi distributor sembako. Ini diangkat dari peristiwa di Matius pasal yang ke-14. Enak dong ada Yesus. Aku juga mau deh ikut kemanapun Yesus berkhotbah. Seperti 5.000 orang itu, duduk manis berjam-jam dengerin khotbah yang memukau dan memikat. Yesus juga tahu diri ya, kita udah lapar, cari, nggak ada tuh yang bawa bekal. Kecuali seorang anak remaja, itu pun cuma bawa 5 roti dan 2 ikan. Namun kita dibikin kenyang, masih ada lagi sisa 12 keranjang. Padahal dulu kami berharap Yesus menjadi distributor sembako. Namun distributor sembako itu sekarang sudah mati. Yesus hidup dan bukan lagi sebagai distributor sembako, tetapi Yesuslah sembako itu sendiri. Zaman dulu di Israel yang jadi sembako, yaitu makanan pokok mereka, adalah roti. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, "Akulah roti yang hidup. Siapa yang datang kepadaku takkan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku takkan haus lagi." Kalau Yesus berkata, "Akulah roti yang hidup" kepada orang-orang Israel, karena roti itulah jadi sembako, jadi makanan pokok mereka saat itu.
Maka bolehlah saya katakan seperti ini. Bagi orang Indonesia umumnya, Yesus adalah nasi kehidupan. Bagi suku Lampung, Yesus adalah tiwul kehidupan. Bagi etnis Madura, Yesus adalah jagung kehidupan. Bagi orang-orang suku Papua, Yesus adalah sagu kehidupan. Bagi etnis Manado, Yesus adalah pinutuan kehidupan. Yesus itulah adalah firman. Yesus juga menjadi makanan pokok rohani kita sekalian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita memakan makanan rohani, yaitu Yesus ini? Ada ayat lainnya yang mengatakan sepertinya terlalu vulgar, yaitu Yesus berkata, makan tubuhku dan minum darahku. Itu artinya Yesus sebagai makanan rohani, Yesus juga firman. Maka kita boleh katakan Yesus yang adalah firman adalah juga makanan rohani kita. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Dalam hal bagaimana kita bisa makan makanan rohani, yaitu Yesus, yaitu firman. Ya otomatis ketika kita membaca Alkitab, ketika kita bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman dalam ibadah, kita menyanyi memuji Tuhan, kita melakukan perjamuan kudus, kita berdoa, kita bermazmur, berbahasa roh, kita melakukan apa saja yang tujuannya dan pusatnya adalah Yesus, maka kita dikenyangkan. Kita tidak akan merasa lapar, tetapi kita dikenyangkan karena kita sudah makan makanan rohani itu. Yang kedua, padahal dulu kami berharap Yesus datang sebagai penentang kekacauan. Ini diambil dari peristiwa di dalam Markus pasal 4. Enak dong kalau ada Yesus ya. Jalan-jalan macet bisa jadi lancar. Hujan lebat petir sambar menyambar bisa menjadi gerimis halus-halus. Angin ribut yang membuat biduk perahu dalam keadaan kacau porak-poranda hampir tenggelam. Yesus akan menghardiknya dan air danau akan menjadi tenang. Padahal dulu kami berharap Yesus pembawa damai. Sekarang si pembawa damai itu sudah mati. Yesus hidup. Dan Yesus bukan lagi pembawa damai, melainkan Yesus itulah damai. Yesaya 9 ayat 5. Yesus itu sendiri damai, bukan sekedar membawa damai. Yesus itu damai. Lalu apa yang kita harus lakukan supaya ketika ada segala sesuatu terjadi, Yesus itu damai? Nah, kita harus hidup dekat, melekat kepada Sang Damai itu sendiri. Kalau saya dalam keadaan sulit dan rumit, seringkali saya memvisualisasikan keadaan saya seperti demikian. Bahwasanya Helena ini seorang anak kecil perempuan berusia 5 tahun. Dengan rok pendek, rambut sebahu dikepang 2. Karena saya sedang susah, saya sedang bermain-main, biasalah anak seusia itu bermain-main. Namun ada sesuatu kesulitan hidup ini yang menimpa Helena kecil ini. Lalu Helena kecil ini akan lari, pergi ke sebuah taman. Di taman itu ada batu yang cukup besar. Dan di batu itu Tuhan Yesus selalu duduk di situ. Maka secara otomatis saya akan lari, Helena kecil ini akan lari ke taman itu, naik ke pangkuan Yesus, mendekapkan tubuh, lalu diam saja. Yesus tidak bicara apa-apa, hanya memeluk si Helena kecil ini. Maka dengan saya duduk seperti merengkutkan tubuh saya dekat dengan dada Yesus, saya bisa mendengar detak jantungnya, saya bisa mendengar degupan hatinya. Saya diam saja karena dekat dengan Yesus.
Lama-lama Helena kecil ini hatinya jadi tenang. Setelah tenang, saya akan mengangkat wajah saya. Dari tadi Yesus hanya peluk saya, nggak ngomong apa-apa. Saya juga nggak perlu cerita apa-apa. Tapi setelah saya merasa tenang, baru saya mengangkat wajah saya. Dan Yesus tersenyum. Lalu Helena kecil yang usia 5 tahun ini, karena sudah tenang di hati. Ya, orang Batak bilang, marmea muse, aku turun. Nggak ngomong terima kasih pun. Aku turun dari pangkuan Yesus, lalu main-main lagi. Itulah Helena kecil berusia 5 tahun. Dekat Allah, aku merasa begitu tenang. Ya kalau udah tenang, ya sudah, goodbye, main-main lagi. Itu pengalaman dan itu nyata. Sudah sampai setua ini pun, ketika saya mengalami kesusahan, kerumitan yang kadang-kadang gak masuk akal. Kadang-kadang saya nggak berpikir sampai ke situ. Emang segitunya? Saya difitnah orang, wah udah banyak hal. Saya masih menganggap diri saya Helena usia 5 tahun yang akan lari dan diam saja, mendekapkan diri dekat dengan hatinya Yesus. Sudah tenang, terima kasih, goodbye, aku main-main lagi. Yang ketiga, padahal dulu kami berharap Yesus datang sebagai pembangkit yang mati. Di dalam Alkitab dicatat Yesus membangkitkan orang mati. Yang pertama anak perempuan Yairus, baru beberapa jam mati masih di rumah. Yang kedua pemuda dari kota Nain, putra tunggal seorang janda. Dia sudah meninggal lebih dari 1 hari karena sedang diusung dalam perjalanan mau dikuburkan. Yang ketiga adalah Lazarus yang dibangkitkan sesudah 4 hari dalam kubur. Padahal dulu kami berharap Yesus pembangkit yang mati. Sekarang pembangkit yang mati saja sudah mati. Yohanes 11 ayat 25-26 mencatat seperti ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku akan hidup walau sudah mati. Setiap orang hidup dan percaya kepadaku takkan mati selamanya. Ingat, kebangkitan, bukan kebangunan. Sehingga setiap kita yang membuat KKR itu bukan singkatan dari kebaktian kebangunan rohani, melainkan kebaktian kebangkitan rohani. Apa saja dalam kehidupanmu yang sudah mati, bukan sekedar suram, tapi sudah mati. Usahamu kah, cita-citamu, masa depanmu, keluargamu, perekonomianmu. Yesuslah kebangkitan dan hidup bagi masa depanmu, bagi ekonomimu, bagi perkawinanmu, bagi keluargamu. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita simak bahwasanya kata kebangkitan itu berkaitan dengan gairah, dengan semangat, dengan antusias, dengan passion. Kita mengenal Saulus yang begitu semangat mengejar dan membunuh orang-orang Kristen. Ketika dia diubahkan Tuhan menjadi misionaris dan pemberita Injil, semangatnya tetap mungkin lebih, minimal sama, tetapi kemungkinan besar lebih lagi. Kalau dia lakukan untuk dirinya, untuk dengan membunuh orang-orang Kristen, sekarang dia lagi untuk menyebarkan Injil dan membawa begitu banyak orang kepada Kristus. Contoh berikutnya yaitu Om Tan. Sebelum Om Tan menjadi orang Kristen, dia punya passion bahwa dia ingin menjadi konglomerat di Majalengka minimal. Dia lakukan segala-galanya the best. Harus segala sesuatu yang dikerjakannya excellent. Nggak bisa enggak. Dan bersyukur setelah Om Tan menjadi Kristen, apalagi setelah menjadi hamba Tuhan, dialah pendiri gereja penyebaran Injil. Dia juga pendiri dari sekolah Alkitab penyebaran Injil ini. Maka passionnya itu tidak berubah, bahkan bertambah-tambah. Jadi jangan kaget kalau Om Tan, kita semua melihat segala sesuatu harus the best. Itulah passion dia.
Dulu dia lakukan untuk dirinya, untuk egonya, untuk duniawi. Sekarang dia lakukan untuk Tuhannya. Otomatis passionnya harus lebih-lebih lagi. Maka dengan demikian, kita sekalian pun akan menularkan orang-orang di sekitar kita, yaitu untuk bangkit. Kita akan menularkan orang-orang di sekitar kita untuk bangkit. Dan kita juga akan membawa orang-orang di sekitar kita, menjadikan orang-orang di sekitar kita juga mereka akan dibangkitkan. Maka dengan demikian, sekarang kita bisa menjawab, siapakah Yesus? Yesus makanan pokok kita. Siapakah Yesus? Yesus damai sejahtera kita. Siapakah Yesus? Yesus kebangkitan dan hidup kita. Yesus adalah seseorang, kita mengasihi dia, kita kenal dia karena siapa dia, yaitu yang 3 tadi. Yesus jangan kita kenal, jangan kita hanya mengetahui kepada Yesus dengan apa yang dia sudah lakukan, tetapi kita lebih menyembah dia, mengenal dia dengan Yesus siapa dia sebagai pribadi, bukan apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada hari Paskah ini, yaitu hari kebangkitan, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau juga mau kami sekalian bangkit ya Tuhan. Engkaulah kebangkitan dan hidup, maka bagi kami juga tidak ada apapun juga yang lesu, yang lemah, yang apalagi yang mati. Karena Engkau kebangkitan dan hidup, itu pun akan menjadi bagian kami ya Tuhan. Karena kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Biarlah sifat-Mu ini juga ada pada kami, yaitu kebangkitan dan hidup. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa kami tularkan. Orang-orang yang dekat kami, mereka akan bangkit, mereka akan hidup. Walaupun keadaan mereka saat ini, entah ekonomi, masa depan, apa saja sedang dalam keadaan mati, sedang dalam keadaan suram. Namun ketika kami berada di dekat mereka, karena kami ini bangkit, karena kami ini hidup, maka mereka juga akan tertular oleh kebangkitan dan kehidupan yang kami impartasikan kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kedepannya kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah hentar dan tolong bimbing kami, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Kedepannya juga kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong kami. Kami mau lengket melekat kepada Tuhan, supaya kami bisa mendengar detak jantung Tuhan. Kami juga bisa mengetahui persis mana kehendak Tuhan yang sempurna adanya, sehingga kami tidak akan menjalani hidup ini melakukan apa yang kami mau, apa yang kami kehendaki, tapi sepenuh-penuhnya kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memberkati semua jemaat yang ya Tuhan, karena satu dan lain hal terpaksa kami mengurung diri dulu, belum boleh untuk bertemu bersama-sama di gereja ya Tuhan seperti sedia kala. Kami tahu saatnya akan tiba nanti dengan penuh sukacita dan kangen-kangenan yang begitu sudah lama ya Tuhan. Kami akan bertemu lagi beribadah bersama-sama di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Amin. Selamat Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.